Hai Sobat Film, kenalin, aku Dina Amelia. Selamat datang di podcast Nok Talk, tempat kita ngobrol seru soal film dari yang bikin ketawa sampai yang bikin nangis bombay. Di episode podcast pertama aku kali ini, kita bakal bahas film yang di-remake dari Korea Selatan yang berjudul, ada yang tau gak judul filmnya apa? Yes, bener, Miracle in Cell No. 7. Salah satu film yang paling menyentuh yang pernah ada dan juga sukses banget bikin banyak penonton itu menangis. Yuk kita mulai. Film ini dirilis pada tahun 2022, tepatnya di tanggal 8 September dan disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Sudah siap bang? Pemain utama Miracle in 7 versi Indonesia. Yang pertama ada Vino G. Bastian, karakter bernama Dodo Rozak dengan penjual balon dengan keterbelakangan mental. Yang kedua ada Graciela Abigail sebagai Kartika kecil, lalu Mawar Eva De Jong sebagai Kartika dewasa yang mencari keadilan untuk ayahnya. Lalu yang keempat ada Pak Indro Warkop sebagai kepala geng. Lalu ada Tora Sudiro sebagai Jaki si penipu. Lalu ada Rigen sebagai Bewok. Lalu ada Indra Jegel sebagai Atmo. Lalu ada Brian Domani sebagai Astrul atau yang biasa dikenal dengan Bule. Dan yang terakhir ada Denny Subargo sebagai kepala sipir yang baik hati dan juga tegas. 1, 2, 3. Hati-hati di jalan. Jangan lupa makan. Film ini adalah kasih sayang seorang anak dan ayah, serta ketidakadilan hukum terhadap orang kecil. Ceritanya menggambarkan sebuah perjuangan cinta seorang ayah kepada anaknya meski dalam kondisi penuh dengan penderitaan dan keterbatasan mental. Kita nggak nonton TV. Konflik utama muncul ketika Dodo Rozak dituduh memperkosa dan membunuh anak dari seorang pejabat. Padahal, Dodo Rozak tidak bersalah. Tetapi karena keterbatasan mentalnya itu, Dodo Rozak tidak mampu membela dirinya sendiri. Dan pada akhirnya, dia harus dihukum dan dijatuhi hukuman mati. Kamu harus berkorban, termasuk nyawa. Film ini menggunakan alur campuran. Cerita dimulai dari Kartika dewasa yang berusaha membersihkan nama ayahnya yang telah dihukum mati. Lalu ditampilkan kilas balik kehidupan seorang Dodo Rozak, ayah dengan keterbatasan mental yang dituduh melakukan kejahatan yang tidak pernah ia lakukan sama sekali. Tokoh dan penokohan. Dodo Rozak, tokoh utama dalam film Miracle in No. 7. Ayah yang penyayang, polos, dan memiliki keterbelakangan mental. Lalu Kartika, anak Dodo yang cerdas dan sangat menyayangi ayahnya. Dan juga para napi di sel No. 7, meski awalnya kasar, mereka kemudian menjadi sahabat Dodo dan membantu mempertemukan Dodo dan Kartika selama dalam sel penjara. Dan yang terakhir kepala sipir, sosok tegas namun berhati lembut. Setting yang digunakan dalam film Miracle in Cell No. 7. Tempat sebagian besar terjadi di dalam penjara sel nomor 7. Waktu, masa lalu dan juga masa kini. Suasana dalam film Miracle in Cell No. 7 mengharukan, sedih, namun juga hangat dan penuh kasih. Pesan moral yang bisa kita ambil dari film Miracle in Cell No. 7. Cinta sejati tidak mengenal batas bahkan di balik jeruji besi. Dan jangan menilai orang dari keterbatasannya, dan keadilan harus ditegakkan berdasarkan kebenaran, bukan kekuasaan. Kelebihan Miracle in Cell No. 7, film ini berhasil membuat para penonton terbawa perasaan, haru, sedih, dan juga bahagia. Melalui hubungan antara ayah dan anak, tema kasih sayang keluarga menjadi kekuatan utama dari film ini. Dan juga para akting pemain yang sangat kuat di setiap karakternya berhasil menghidupkan karakter itu dengan emosi yang mendalam. Dan film ini juga banyak mengajarkan kita tentang nilai cinta tanpa syarat,
keadilan, kemanusiaan, terutama terhadap orang yang memiliki keterbatasan mental. Tidak ada kekurangan dari film ini, hanya saja perbandingan dengan versi aslinya. Bagi penonton yang sudah menonton versi Korea, banyak yang menilai bahwa versi Indonesia belum sepenuhnya menandingi kekuatan emosional versi Korea yang dianggap lebih natural dan kuat dalam akting maupun penulisan naskahnya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Nokta kali ini. Sampai bertemu di episode berikutnya.